bisa lihat. Ini merupakan komplek dengan luas sekitar 9 hektar. Di sini terdapat beberapa museum mulai dari ada lubang buaya, monumen Pancasila Sakti, dan ada beberapa yang lagi sedang direnovasi. Lokasi ini ada di Cipayung, Jakarta Timur, dan percaya deh, kalau kalian belum pernah ke sini, ini bukan sekadar tempat wisata biasa. Ini tempat di mana sejarah kelam bangsa Indonesia benar-benar terasa di udara, di tanah, dan di tiap sudutnya. Jadi, aku bakal ajak kalian untuk keliling Monumen Pancasila Sakti. Sebelum aku ajak kalian untuk keliling, aku mau kasih kalian gambaran singkat dulu. Tanggal 30 September 1965, pada malam hari, terjadi sebuah gerakan yang sampai sekarang masih menjadi salah satu tragedi paling berat dalam sejarah Indonesia. Dikenal sebagai G30S atau Gerakan 30 September. Malam itu, 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Mereka dikenal sebagai pahlawan revolusi. Jenazah mereka kemudian dibuang ke sebuah sumur tua di daerah ini. Ya, sumur itu ialah sekarang kita kenal sebagai Lubang Buaya. Peristiwa ini mengubah arah sejarah Indonesia selamanya, dan komplek ini dibangun sebagai pengingat. Sekarang aku lagi ada di Sumur Maut. Mungkin kalau kalian baca buku atau nonton film, nggak kerasa bedanya. Di sini kalian bakal kerasa bedanya betapa menegangkannya. Ini dia Lubang Buaya, sebuah sumur tua dengan kedalaman sekitar 12 meter dan diameter kira-kira 1 meter. Kalau kalian lihat dari atas, mungkin kelihatan kecil dan biasa aja. Tapi ini bukan sumur biasa. Disinilah jenazah ketujuh pahlawan revolusi itu dimasukkan setelah dibunuh. Mereka dibuang ke dalam sumur ini pada dini hari 1 Oktober 1965. Jenazah mereka baru ditemukan dan dievakuasi pada 4 Oktober 1965, 3 hari kemudian. Sekarang, sumur ini sudah ditutup dengan kaca dan diberi pengaman. Ada papan informasi di sekitarnya yang menjelaskan kronologi penemuan jenazah. Suasana di sini sungguh berbeda. Pelan-pelan aja kalau ke sini. Beri penghormatan. Kalian dengar suara itu? Kita ada di Museum Dewa Rama. Museum ini ngejelasin ke kita untuk rekayasa ulang kejadian pada malam hari G30S PKI. Di sini kita bisa dengar reka audio ulang dan patung-patung kejadian pada malam hari itu. Ini dia diorama atau patung-patung yang menggambarkan rekayasa kejadian malam G30S itu sendiri. Di sini ada patung-patung figuratif dalam skala nyata yang menggambarkan situasi penculikan dan pembunuhan para jenderal. Detailnya cukup realistis. Ekspresi wajah, posisi tubuh, seragam militer. Tujuannya jelas, biar pengunjung bisa membayangkan dan merasakan sendiri bagaimana peristiwa itu berlangsung. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini untuk mengedukasi, biar kita paham betapa brutalnya kejadian itu secara lebih nyata. Saya pribadi, ini salah satu bagian paling berat untuk dilihat, tapi justru karena itu penting untuk dikunjungi. Di komplek ini juga masih berdiri bangunan-bangunan dari tahun 1965. Kalau kalian bisa baca tadi, ini adalah merupakan pos komando, yaitu tempat penyiksaan para ketujuh jenderal. Ini merupakan salah satu bangunan yang mungkin paling berat secara emosional di seluruh komplek ini. Pos penyiksaan. Bangunan ini adalah replika atau rekonstruksi dari tempat yang digunakan untuk menyiksa para jenderal sebelum mereka akhirnya dibunuh dan dibuang ke sumur. Di dalam, kalian bisa melihat bagaimana kondisi ruangannya. Sempit, gelap, pengap. Ada juga gambaran tentang alat-alat yang digunakan. Kondisinya dijaga mendekati situasi aslinya sebagai bentuk dokumentasi sejarah. Kalau kalian masuk ke sini, usahakan untuk tenang dan fokus. Ini bukan tempat untuk selfie atau konten receh, ini tempat untuk menghormati orang-orang yang menderita di sini.
Sekarang kita lagi ada di dapur umum. Kelihatannya sih nggak menegangkan ya, kelihatan biasa aja. Tapi kalian tahu nggak, di dapur ini merupakan dapur tempat digunakan dan masih digunakan ketika para pemberontakan itu terjadi pada malam hari itu. Betapa menegangkannya. Tempat ini menggambarkan bahwa operasi penculikan itu terencana dan berlangsung dalam beberapa waktu, bukan sesuatu yang spontan. Di sini terdapat kompor, peralatan masak sederhana, dan sisa-sisa gambaran aktivitas harian yang terjadi selama periode itu. Kecil ya, tapi detail ini penting banget untuk memahami bahwa semua ini terorganisir. Dan justru karena terorganisir, dampaknya sangat besar bagi sejarah Indonesia. Dan sekarang kita sampai di salah satu bagian paling ikonik dari seluruh komplek ini, Monumen Pancasila Sakti dengan patung 7 pahlawan revolusi. Patung setinggi luar biasa besar ini menampilkan sosok Garuda Pancasila yang kokoh, dan di sekelilingnya terdapat patung ketujuh pahlawan. Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Pramlan, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendian. Wajah mereka dipahat dengan detail, ekspresi tenang tapi tegas, dan disinilah momen paling berat sekaligus paling powerful dari kenjengan ke tempat ini. Berdiri di depan monumen ini, aku gak bisa gak mikir. Mereka mati untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan kita yang hidup sekarang, kita yang punya tanggung jawab untuk menjaga apa yang mereka tinggalkan. Museum ini bukan hanya sekedar sejarah. Museum ini menjadi pengingat bahwa Pancasila yang kita pegang hari ini itu pernah dipertaruhkan. Kalian yang belum pernah kesini, ya datang.